Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Soul Station Druid yang terbaru. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Sebelumnya, Okita Hiro telah dikalahkan oleh Soho di dalam pertarungan Beiwan adu mekanik. Setelah pertarungan melawan Hiro, Soho berduka atas korban jiwa karena ulah Hiro dan menyumbangkan uangnya untuk ganti rugi perbaikan. Saat ini Hiro sudah dirawat di rumah sehat karena pukulan Soho. Para netizen di internet menghina Hiro karena ulahnya banyak memakan korban jiwa. Seorang awakir nomor 1 Jepang menjadi seorang pembunuh warga sipil. Beberapa saat kemudian ceweknya menghampiri Hiro dan menanyakan kondisinya. Ceweknya juga mengambil ponsel milik Hiro agar jangan melihat berita hari ini, karena saat ini Hiro jadi bahan hujatan di internet. Hiro meminta ceweknya untuk meninggalkan dirinya agar Hiro bisa sendirian memikir dirinya yang kena mental atas kalahnya melawan Soho. Semua masyarakat di saat itu pada demo meminta untuk bertanggung jawab atas musibahnya yang dilakukan Hiro. Di saat itu Hiro berencana balik ke masa lalu ke 20 tahun dari sekarang dengan batu Return Stone yang tersisa. Ia berencana mengambil kekuatan Soho dan menyingkirkannya. Namun beberapa saat kemudian ia ditemui oleh timnya, yaitu Nobusuke dan Tochihiro. Ia diperintah oleh pihak Biro untuk membawa Hiro ke markas. Namun Hiro sadar bahwa ada situasi yang mencurigakan dari mereka. Hiro meminta semua orang untuk menunggu di luar. Dia akan menyusul. Namun si botak menyuruh Hiro untuk segera keluar karena ini hal yang penting. Akan tetapi Hiro tak segoblok mereka kira. Ia tahu bahwa mereka ingin membunuh Hiro dan mengambil semua item yang dimiliki Hiro. Kau pikir kau dengan kalian berlima bisa membunuhku? Kata Hiro. Nobusuke juga menjelaskan mungkin ini hanya pemeriksaan biasa, jadi Hiro harus ikut dengan mereka. Hiro tahu bahwa pemerintah Jepang saat ini mengincar batu Return Stone yang dimiliki Hiro saat ini. Di saat itu si botak menyuruh Nobusuke untuk langsung saja menangkap Hiro di saat lemah. Akan tetapi Hiro langsung menggunakan skill lawakannya untuk membantai semua orang di dalam. Hiro saat ini berubah menjadi monster lagi. Hiro menanyakan ke mereka siapa yang memerintah kalian untuk menangkapku. Nobusuke memberitahu bahwa mereka diperintah oleh komisaris dari biro yang bernama Takeo. Hiro tahu siapa Takeo. Dia adalah seorang yang memandang garis keturunan. Mungkin dia membenciku dari awal karena dulu Hiro adalah orang Korea. Si kampret itu, dia selama ini menunggu momen ini untuk mengambil alih rupanya, kata Hiro. Nobusuke juga memberitahu bahwa mungkin Takeo tidak terlalu yakin kesetiaanmu kepada Jepang karena setiap masuk ke dungeon level 7 pasti ada korban jiwa. Hiro juga tahu bahwa Takeo memberikan posisi kapten nomor 1 menggantikan Hiro ke Nobusuke jika misi penangkapan Hiro berhasil. Dasar manusia bodoh. Kau pikir aku tidak tahu apa? Aku sudah menyaksikan Jepang sudah hancur berkali-kali. Ya, aku sudah berusaha untuk mengatasinya karena di wilayah ini letak geografisnya bagus. Tapi kurasa semua ini percuma, kata Hiro. Hiro juga bertanya ke Nobusuke, apakah ceweknya juga tahu hal ini? Ya, dia tahu semua tentangmu, kata Nobusuke. Terima kasih atas semua jawabanmu, Nobusuke, dan sayonara, kata Hiro. Dan setelah itu Hiro menghancurkan tempat tersebut dan melarikan diri. Berita saat ini menunjukkan bahwa Hiro telah membunuh 2 orang di RS dan melukai 3 orang dari S rank. Dan setelah itu Hiro kabur dan menghilang dari sana. Di tempat lain, Takeo mengira Okita Hiro selama ini adalah penyusup dari Korea. Ia memata-matai negara Jepang dari dulu. Di saat itu Takeo menyuruh ke asistennya untuk melakukan pertemuan dan menyiarkan untuk menyebarkan berita ini ke media massa. Saat ini Maso menjadi manusia terkuat setelah mengalahkan Okita Hiro. Banyak orang baru yang sudah masuk ke squad Soho yang berada di Uinjenbu atau markas baru, karena tempat ini adalah sektor 13 yang baru didirikan. Serta banyak para YouTuber mereview tempat ini. Mas Kribo juga takjub melihat YouTuber baru yang meningkat pesat karena kontennya squad Soho.
Mas Kribo juga melihat berita Okita Hiro yang telah membunuh rekan timnya dan kabur dari Jepang. Dan pemerintah Jepang sudah menetapkan Hiro adalah seorang penyusup dari Korea dan sebagai buronan Awaken. Mas Kribo juga tahu bahwa Okita Hiro mungkin akan datang ke markas Soho untuk balas dendam. Ia langsung bergegas keluar untuk mencari Soho untuk diberitahu berita ini. Di dalam perjalanan, Mas Kribo melihat kilatan petir yang menyambar di area tersebut. Serta ia melihat banyak orang yang lari ketakutan karena banyak sambaran petir. Di saat itu, Mas Kribo bertemu dengan Jansik. Mas Kribo memberitahu apakah serangan ini dari Okita Hiro yang datang menyerang. Jansik memberitahu bahwa ini adalah dampak dari munculnya dungeon. Setelah itu, ledakan portal terjadi. Portal dungeon ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Setelah dicek bahwa dungeon ini adalah dungeon level 7. Semua tim Soho bingung untuk memasukinya karena baru pertama kali ini mereka melihat dungeon level 7 yang muncul di wilayah squad Soho. Jansik juga memberitahu bahwa untuk mencari Soho terlebih dahulu agar bisa masuk bersama. Karena jika mereka memaksa untuk masuk tanpa Soho, maka entah bagaimana nasib mereka di dalam. Di saat ingin mencari Soho, terdapat tupai yang berbicara. Si tupai tersebut memberitahu bahwa kenapa saat ini mereka berada di wilayah ini. Tupai tersebut menjelaskan bahwa tempat ini cocok untuk berburu. Coba kalian rasakan alam liar di sini. Banyak hewan-hewan yang singgah kemari, dan mangsanya yang besar akan mengantarkan dirinya sendiri ke hadapan kita, kata si tupai. Si tupai memberikan semangat ke mereka bahwa jangan mundur untuk berburu mangsa. Jika kalian mundur, maka sama halnya kalian pergi ke masa lalu, kata si tupai. Setelah mendengar motivasi si tupai, mereka berencana memasuki portal tanpa Soho. Dan akhirnya si tupai tersebut berubah menjadi Park Soho. Bagus, karena ini dungeon level 7 pertama kita, maka aku akan memberikan tugas buat kalian, kata Soho. Saat ini Soho memisah timnya, yaitu Mas Botak dan Jansik akan melakukan raid pertama. Dan Junho serta Mas Kribo ikut masuk ke dalam portal bersama Soho. Ya, walau Mas Kribo sedikit takut sih. Setelah masuk, tim Soho mulai disambut oleh undead di dalam portal. Berita dungeon level 7 ini viral kembali di TV. Berita ini membuat para warga menjadi panik dan ingin meninggalkan Korea. Di tempat lain, Pak Bos sedang memikirkan Soho di dalam portal karena dirinya tanpa ada pasukan tambahan untuk membantu di dungeon level 7. Namun Pak Bos meminta pasukan menuju area dungeon level 7 untuk membantu dan mengatasi jika terjadi dungeon break di tempat Soho. Pak Bos juga tahu bahwa wilayah Soho mempunyai dinding pohon yang kuat dan tinggi. Pertahanan ini bisa menahan sewaktu break terjadi. Dan jika semua dungeon level 7 bisa diatasi Soho, maka tempat ini mungkin akan menjadi tempat teraman di Korea karena perlindungan pohon di wilayah Soho. Pak Bos meminta asistennya untuk menghubungi Mbak Miso. Di saat itu, drone dari Biro mengawasi pembangunan di tempat Soho. Drone tersebut melihat Mbak Miso lagi nyantai di atas genteng. Semua orang dari Biro sedikit kaget melihat Mbak Miso yang begitu seksih. Ya, walau akan dihancurkan si drone tersebut olehnya. Pak Bos menghubungi Mbak Miso melalui drone. Ia bertanya mengenai Soyung saat ini di mana. Mbak Miso memberitahu saat ini sedang istirahat makan. Mbak Miso memberitahu bahwa saat ini banyak warga yang panik. Namun setelah tim Soho masuk ke dungeon level 7, mereka sudah tenang. Jadi para warga sudah percaya bahwa tim Soho bisa menyelesaikan dungeon ini. Dan semua pembangunan dilanjutkan kembali. Di saat itu, Pak Bos juga berencana untuk pergi ke wilayah Soho. Jika mungkin terjadi break, dia bisa membantu dan memimpin pasukannya. Di tempat lain, Akiko sudah ditahan oleh pemerintah Jepang. Ia didatangi oleh Takeo. Ia membawa gelang. Melihat gelang tersebut membuat Akiko terkejut karena dia sudah menyembunyikannya yang tidak ada orang yang tahu. Namun gelang tersebut mudah ditemukan oleh Takeo. Pada gelang tersebut mempunyai data milik Hiro. Takeo tahu bahwa Hiro menyembunyikan data ini dari pemerintah. Dengan pengetahuan masa depan, Hiro berencana merekrut pahlawan yang paling kuat untuk bergabung dengan aliansinya supaya bisa mendominasi dunia. Serta berkat dari batu Return Stone, maka dia bisa berbuat seenaknya, kata Takeo. Langsung saja pada intinya, brengsek, kata Akiko. Jadi katakanlah di mana Hiro saat ini, dan aku akan memberikan apapun yang kau inginkan.
Namun Akiko tidak tahu di mana Hiro saat ini. Ia memberitahu bahwa lebih baik jangan bermusuhan dengan Hiro jika engkau tidak ingin mati. Takeo menyuruh semua prajuritnya untuk menemukan Okita Hiro sebelum pergi ke luar negeri. Memang saat ini Takeo mengincar Hiro dimanapun berada karena dia berambisi untuk mendapatkan batu Return Stone. Setelah itu Okita Hiro sedang santai dan menikmati roti di pinggir pantai. Ia melihat berita saat ini Soho yang menghadapi dungeon level 7 dengan 3 orang. Wih, di luar nalar coy. Bisa-bisanya dia membawa 2 orang untuk memasuki dungeon level 7. Yah, mari kita lihat sejauh mana kemampuannya, kata Hiro. Okita Hiro menganalisa semua kemampuan militer Korea saat ini, termasuk Son Ji-woo. Karena orang ini awal dari kehancuran Korea setelah ia terbunuh. Saat ini Okita Hiro berada di Korea. Ia berhasil kabur dari Jepang dan bersembunyi di Busan. Sedang asiknya ngerjain PR, ia sedikit diganggu oleh anak yang bermain bola. Ya, pemandangan indah untuk sementara ini sebelum kiamat, kata Hiro. Di tempat lain, pasukan militer dari Biro sudah datang ke tempat Soho. Pasukan ini dipimpin oleh Pak Bos dari Biro. Karena dungeon level 7 baru pertama kali terbuka di Korea. Jadi pasukan Biro dan militer juga ikut membantu mengatasi break jika terjadi. Namun Junho tidak begitu yakin jika Soho akan menyetujui jika ada orang lain ikut campur dalam wilayahnya. Namun Mbak Miso akan memberi penjelasan jika Mas Soho sudah keluar dari dungeon nanti. Pak Bos juga memberitahu ke Mbak Miso bahwa Soyoung juga ikut dalam misi ini. Di tempat lain pasukan Soho sudah selesai latihan bersama Mas Botak atau Biksu Myeongjin. Ia ditawari minum ciu setelah latihan. Namun Mas Botak menolaknya karena bukan saatnya untuk melakukan party. Ya, saat ini Mas Botak menanti dungeon break jika terjadi agar dia bisa membantai para monster. Karena saat ini levelnya sedikit lagi mau naik. Di lain sisi, Junho dihampiri oleh Son Ji-woo. Ia mempunyai titel sebagai tangan besi. Dia kapten dari pasukan khusus yang dibawa Pak Bos dari Biro. Son Ji-woo juga tidak masuk ke dalam skuad, namun ia diperintah langsung oleh pihak Biro Korea. Di tempat lain, di kantin, nenek sedang memasak untuk pasukan yang datang. Melihat skill masaknya yang GG membuat orang melihatnya mengira sebagai awaken karena kemampuannya luar biasa. Di saat itu terjadi keributan di kantin karena saling ejek nama orang tua. Namun di saat itu Gunwo lah yang membuat keributan tambah kacau. Ia mengambil roti dan menginjak muka dari pasukan, lalu kabur begitu saja. Melihat kekacauan ini, 2 orang tersebut tambah tidak percaya bahwa keluarga Soho dipenuhi orang-orang yang tidak waras. Ada nenek yang tiba-tiba menjadi ganas dengan pisaunya, dan ada bocah dengan kemampuan Tarzan. Malam pun tiba, Soyoung sedang enak-enak tidur malah diganggu Mbak Miso. Hei bodoh, jika kau sudah sampai di sini, kenapa tidak lapar dulu, malah langsung turu, kata Mbak Miso. Mbak Miso menggoda Soyoung karena sebelumnya Soyoung banyak menelpon Soho di saat melakukan tugas. Beberapa saat kemudian, Sehe datang menghampiri mereka. Ia membawa chicken untuk dimakan bersama. Setelah itu, Sehe memberitahu mereka bahwa Soho menolak satu cewek lagi, yaitu seorang idol penyanyi dangdut, dengan alasan dia lemah. Karena berita tersebut membuat Sehe mulai tertarik ke Soho. Karena di posisinya saat ini, Sehe berada di peringkat nomor 1 Korea. Sehe meminta Mbak Miso untuk memperkenalkan dirinya ke Park Soho. Mendengar hal tersebut membuat Soyoung sedikit kesal. Ya, mungkin dia cemburu. Di tempat lain, semua pasukan sudah bersiap untuk memasuki dungeon level 7. Namun Junho menyadari bahwa Mas Botak tidak ada di sini. Pasukan Soho memberitahu bahwa Mas Botak pergi ke salah satu dungeon sendirian. Junho khawatir dengan Mas Botak karena dia bisa kumat jika tidak memakan obat. Mungkin dia saat ini akan menjadi zombie jika telat. Di saat itu Son Ji-woo menjadi kapten dalam pasukan ini. Ia memberitahu bahwa dungeon level 7 ini adalah wilayah undead. Setelah pasukan siap, Son Ji-woo mulai masuk bersama timnya. Di saat masuk terjadi masalah terhadap portal yang mengakibatkan 2 orang terpental keluar dari dungeon. Namun setelah itu muncul Soho dan timnya yang sudah selesai menaklukkan dungeon level 7 selama 24 jam. Berita ini langsung disiarkan ke seluruh Korea bahwa penaklukan dungeon level 7 sudah berhasil, yang membuat masyarakat tidak perlu dievakuasi. Pak Bos menghampiri Soho dan mengucapkan selamat telah menyelesaikan misinya kali ini.
Melihat Mas Kribo dan Jansik sudah tepar, Soho meminta agar mengutamakan rekannya untuk tahap pemulihan. Pak Bos meminta memberikan peta atau strategi untuk menyelesaikan dungeon lebih cepat. Namun Soho tidak memakai peta ataupun strategi. Dia hanya langsung hajar dan melawan monster dan lalu keluar. Soho tahu ada kelompok yang lain yang sudah. Pak Bos memberi penjelasan bahwa jika membantu Soho di dungeon level 7 agar cepat selesai, karena ini juga tanggung jawab kami sebagai Biro Pertahanan, kata Pak Bos. Mendengar hal tersebut membuat Soho marah, karena sebelumnya sudah mengatakan agar jangan mengganggu di wilayah perburuannya. Soho bertanya siapa yang memberikan izin masuk. Ya, ternyata Juno lah yang memberikan izin ke Biro untuk ikut serta masuk ke dalam dungeon level 7. Hal tersebut membuat Soho tambah ngamuk dan menjewer Juno karena membiarkan penyusup lagi di wilayahnya. Di saat itu Mas Botak sudah kembali, namun efek zombinya kumat lagi dan ingin memakan salah satu orang di dekatnya. Melihat hal tersebut, Soho meminta pasukannya untuk membawa Mas Botak untuk memasuki dungeon bersama Junho. Melihat kejadian ini membuat reporter tidak percaya bahwa ada orang yang kembali keluar dari dungeon level 7 dan masuk kembali. Setelah itu Mas Kribo dan Jansik sudah dirawat di klinik. Di saat dicek level mereka sudah meningkat dengan pesat. Namun tiba-tiba dua orang tersebut langsung sadar kembali dan langsung waspada. Ia sadar saat ini mereka sudah keluar dari dungeon. Mas Kribo melihat situasi ini terkejut bahwa levelnya saat ini jauh lebih meningkat setelah menyelesaikan dungeon level 7. Di tempat lain melihat berita ini, Hiro tidak percaya bahwa tim Soho bisa menyelesaikan dungeon level 7 selama 1 hari, sedangkan dia membutuhkan 7 hari dan memakan korban jiwa. Beberapa saat kemudian Soho keluar lebih cepat lagi bersama Mas Botak dan Junho, walau mereka langsung tepar setelah keluar. Mbak Miso juga langsung menyuruh tim medis untuk langsung memulihkan tenaga untuk mereka. Namun Soho memberitahu bahwa pemulihan di luar dungeon akan lama. Lebih baik bahwa mereka masuk kembali ke dalam dungeon karena mereka akan pulih jika tidur di dalam sana. Di saat itu Mas Kribo dan Jansik sudah kembali pulih. Ia membawa Junho dan Mas Botak untuk memasuki kembali ke dalam dungeon. Akhirnya pemirsa, skuad Soho masuk ke dalam dungeon, kata reporter. Di saat itu Soho menyuruh untuk membangun Junho dan Mas Botak karena Soho mendeteksi adanya musuh yang akan datang. Junho meminta untuk beristirahat karena sebelumnya sudah menyelesaikan dungeon. Soho memberitahu bahwa Junho sudah tidur 30 menit di luar. Karena levelnya sudah tinggi, maka pemulihannya akan cepat jika masuk ke dalam dungeon kembali. Karena di dalam dungeon dan di luar terdapat perbedaan aliran waktu. Di saat itu undead muncul dan menyerang mereka di belakang. Jansik sudah mengatasi di bagian belakang dan dibantu oleh Mas Botak dengan tombaknya. Semua tim Soho meningkat dengan kemampuan skillnya. Akan tetapi mereka merasakan bahwa skillnya menurun secara tiba-tiba. Jansik sadar bahwa ini debuff atau pengurangan skill. Di buff ini dipicu muncul 3 undead, yaitu Banshee, yang terbang dan langsung mengaktifkan skillnya di saat mereka datang. Di lain sisi Mbak Miso dipanggil oleh Pak Bos untuk menganalisa video dari Mas Kribo di dalam dungeon. Mbak Miso menjelaskan bahwa undead ini setingkat dengan rank S. Keahliannya memberikan debuff ke lawan. Mbak Miso juga memberitahu bahwa kemampuan Soho di dalam video ini bisa memulihkan rekan timnya dengan healing super jauh. Pak Bos saat ini berfokus ke tim khususnya, yaitu 707A. Saat ini yang belum keluar dari dungeon selama 9 hari. Asistennya juga memberitahu bahwa mungkin tim khusus saat ini sedang terdesak karena tidak ada penyembuhan di dalam timnya. Jika bertemu dengan Banshee, mungkin pasti akan menjadi korban jiwa. Beberapa saat kemudian tim Soho sudah kembali keluar dengan waktu 13 jam saja. Pengurangan waktu yang signifikan hanya dengan 5 orang. Melihat berita ini, Pak Bos berencana menahan tim Soho untuk tidak masuk kembali agar tim khususnya cepat selesai di dalam dungeon. Namun setelah keluar, Soho masuk kembali ke dalam dungeon. Dia saat ini nge-solo dan tidak perlu istirahat. Ya, walau timnya saat ini tepar semua. Mendengar hal tersebut, Mbak Miso menjelaskan bahwa jika Park Soho nge-solo, maka akan lebih cepat selesainya daripada bersama tim. Namun Mbak Miso menanyakan kondisi tim khususnya saat ini yang terlalu lama di dalam portal.
Jika Park Seo mampu nge-solo, bagaimana dengan tim yang lain yang belum keluar selama 9 hari? Melihat Pak Bos yang kesal, dia mengatakan, jika semakin sering kau mengulangi sesuatu, maka kau akan lebih cepat menyelesaikannya. Mantap bos, katamu sangat luar biasa, kata Mbak Miso. Beberapa saat kemudian, Seo sudah selesai kembali menyelesaikan dungeon level 7 selama 5 jam, rekor baru bagi seorang awak camp secara solo. Dan saat ini nasib tim khusus dari Pak Bos masih belum pasti karena masih belum keluar dari dungeon. Di berita saat ini, Selandia Baru juga muncul dungeon level 7. Namun mereka hampir gagal untuk menyelesaikannya dan menyisakan 2 orang yang selamat. Saat ini Seo hanya bolak-balik keluar masuk ke dungeon level 7 yang membuat Pak Bos memohon jangan masuk lagi. Setelah itu Mbak Miso mengajak Seo untuk berbicara sebentar dengan Pak Bos. Pak Bos meminta Seo membantu tim khususnya menyelesaikan dungeon level 7. Namun Seo menolak hal tersebut. Buat apa membantu pencuri di wilayahnya sendiri, kata Seo. Namun Mbak Miso mengatakan jika tim khusus belum keluar selama 15 hari, maka presentase keselamatannya mereka 50%. Kan ku sudah bilang, memangnya siapa yang menyuruh kalian masuk bangsat? Makanya dari awal jangan ganggu aku di saat raid, kata Seo. Ya, saat ini Pak Bos menyesal atas perbuatannya yang egois karena tidak sabaran. Seo juga bingung bagaimana caranya menyelamatkannya karena berbeda pintu masuk walaupun dungeonnya sama. Namun Mbak Miso tahu caranya untuk menyelamatkan tim khusus. Mbak Miso menjelaskan bahwa ada satu kejadian 5 tahun yang lalu terjadi kecelakaan dalam dungeon. Kejadian ini terjadi di dungeon level 1. Karena di dungeon ini biaya masuknya murah, maka tentara bayaran banyak memasukinya. Karena ada sebuah artefak yang berharga di dalam dungeon tersebut. Karena banyak yang ikut, maka menimbulkan masalah pada pintu masuk dungeon terakhir. Di saat tim terakhir tersebut berada di perkemahan, namun yang mereka lihat hanya mayat karena terjadi sebelumnya pembantaian di area tersebut. Dan setelah itu pintu keluar terbuka dengan sendirinya, yang mengharuskan untuk segera keluar sebelum terjadi ledakan pada portal. Namun hanya 1 orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Jadi singkatnya Mbak Miso memberitahu, jika memasuki dungeon tidak melebihi batas, maka orang tersebut bisa bertemu di dalam dungeon yang sama. Jadi Seo harus memasuki dungeon yang lain dan menyelesaikan dungeon dengan cepat. Akhirnya Seo mau membantu Pak Bos karena diberitahu bahwa ada 2 slot yang masih kosong. Dan setelah itu Mas Seo melesat pergi untuk memasuki semua dungeon. Namun Seo harus masuk ke dalam dungeon 68 kali berturut-turut agar bisa menemukan pintu masuk yang sama ke dalam dungeon level 7 tempat berada tim khusus. Para reporter juga menyiarkan berita ini ke seluruh dunia karena misi Seo menyelamatkan tim khusus yang tingkat keselamatannya hanya 50% saja. Di lain sisi, di dalam dungeon level 7, Soyoung merasakan bahwa ada monster yang mendekat. Dia memberitahu semua timnya untuk bersiap. Monster ini adalah undead, yaitu Wraith. Soyoung menyuruh untuk bersembunyi dari intaiannya. Namun tak selang begitu lama, ia sudah terlihat oleh Wraith. Di saat itu tim khususnya sudah menyerang Wraith dengan tembakan api yang membakar undead tersebut. Namun setelah itu muncul pasukan Balmond mengarah mereka. Dan setelah itu pertarungan dimulai. Di tengah pertarungan datang satu undead, yaitu Bansei, menuju arah mereka. Sehe berencana untuk menahan Bansei dengan skillnya. Namun Soyoung terkena pukulan dari Balmond karena tidak fokus. Datangnya Bansei memberikan debuff ke tim Soyoung yang mengakibatkan penurunan skill ke semua orang. Saat ini tim Soyoung terdesak karena debuff yang diberikan Bansei. Namun tidak dengan Sehe. Dia nekat menahan Bansei untuk melakukan B1 adu mekanik. Saat ini Seo sudah keluar dari dungeon dan akan masuk lagi karena ini adalah dungeon terakhir, yaitu dungeon level 7. Ya, saat ini Park Seo memecahkan rekor bahwa dia berhasil nge-solo dungeon level 7 sebanyak 87 kali dalam 6 hari. Dan inilah yang terakhir untuk menyelamatkan tim khusus yang terjebak. Di lain sisi, pertarungan Sehe dengan Bansei sangat sengit. Walaupun saat ini semua timnya dalam bahaya diserang monster. Dan di tempat lain, Kapten Son Jibo bersama tim lainnya sudah menemukan markas dari bos dungeon ini. Ia menyuruh tim Soyoung untuk segera datang bersamanya.
Di saat itu rekannya memberitahu bahwa tim Soyung saat ini diserang oleh monster dan tidak bisa datang kemari. Di saat itu tim Son Ji-woo terperangkap jebakan yang mengurung mereka di dalam tempat tersebut. Setelah itu para pasukan undead kelas S keluar dari tanah dan bersiap membantai pasukan Son Ji-woo. Apakah ini akhir dari pertarungan ini? Kata Son Ji-woo. Dan setelah itu manhwa Soul Station Read bersambung di... Semoga kalian paham dengan ceritanya. Dan sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.